Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz Virus. Kali ini saya akan kembali lagi melakukan penggantian seal kruk as sebelah kiri di Yamaha X-Trail saya. Ternyata begitu tadi saya bongkar CVT-nya, buat nge-review kampas ganda FCC, saya lihat kok ada item-item di balik rumah roller. Setelah saya colek pakai jari, wah hitam banget. Sepertinya ini terjadi kebocoran lagi di bagian seal kruk asnya. Memang ya, ini udah lama banget gak saya ganti ya si seal kruk as. Jadinya udah rembes lagi kayak gini ya. Banyak sisa-sisa oli juga yang keluar. Kayak gini nih. Ini sepertinya udah lumayan lama ya. Tapi nggak terlalu parah. Karena yang paling parah itu pada saat saya servisin Mio M3, dia udah kotor banget semuanya. Kalau ini masih cukup lumayan wajar ya. Masih nggak terlalu banyak lah rembesannya. Kalau udah parah banget, bisa sampai ke fan belt dan bikin tarikan motor kalian slip. Buat di kasus saya, hanya sampai sini aja nih. Udah ada cipratan. Di sini nggak bakal masuk ya, cuman emang bagian rumah rollernya kotor aja. Nanti akan saya bersihin aja, karena tinggal disemprot-semprot doang. Dan untuk bagian fan beltnya aman, nggak ada cipratan olinya, karena ini tahapannya masih sedikit. Kalau udah banyak pasti sampai ke fan beltnya juga, termasuk kampas gandanya pun kena. Saya waktu itu pernah servis, sudah kacau banget, semuanya kena. Akhirnya dicuci pakai deterjen biar bersih semua. Kalau gini tinggal kita semprot aja. Kita bersihin dulu ya sebelum kita lepas. Kita bersihin sisa-sisa oli yang rembesnya. Terserah kalian mau pakai cairan pembersih apa, atau pakai bensin pun boleh ya. Karena males nyedot-nyedot bensin, jadi saya pakai cairan pembersih aja. Kebetulan untuk pipe cleaner masternya ternyata habis ya. Ini masih ada sedikit nih. Ini saya belum beli lagi. Ini di online. Ini habis. Jadi saya pakai brake cleaner aja. Yang penting si kotorannya itu hilang. Banyak kan? Saya jauhin dulu HP-nya. Ini kayak buat motor. Oke. Nah, kalau udah bersih, tinggal kita lapin aja Tapi pakai untuk menghilangkan sisa-sisa cairannya. cairannya. Ini yang keras. Biar kering. Jangan khawatir, kalau kita semprot nggak bakal masuk kok si cairan yang kita semprot melalui sealnya ini. Nah, kalau kalian lihat tadi di bagian ininya kan ada karatnya. Begitu disemprot juga ikut hilang ya. Kalau mereka ke dalam lagi. Terus cara simpelnya bagaimana? Apakah kita harus buka cover ininya untuk ngelepas atau tidak? Karena sealnya udah jebol, kita bisa congkel pakai obeng min ya. Untuk kode partnya sendiri ini ya. Saya emang selalu persediaan si sealnya ini di rumah, karena sewaktu-waktu sealnya bocor tinggal langsung ganti aja ya. Tinggal kita langsung cokel aja. Nah, seperti itu. Dapat udah kotor, buang aja. Tinggal simpen. Ini udah rembes. Terus Untuk masalah oli rembes bisa juga ya disebabkan karena oli yang kita pakai. Biasanya saya pakai olinya itu Fastron. Kemarin itu dia rutin pakai Fastron, cuman kemarin saya pakai Enduromatic, dan sepertinya kebocoran sealnya ini terjadi pada saat saya pakai Enduromatic. Makanya ada rembesan oli.
Terlepas dari kualitas sealnya yang udah jelek, kekentalan oli pun sangat berpengaruh ya. Karena selama saya pakai Fastron, dia nggak ada rembesan oli dari sealnya ini ya. Tapi gak masalah lah, yang penting kita udah ganti ini sekarang. Tinggal kita bersihin juga ya sisa-sisa oli yang masih ada di bagian bosnya ini nih. Ini bosnya harusnya bisa dilepas ya, cuman agak susah. Ada Jadi kita tinggal bersihin aja seperti ini. bautnya ya. Makanya Oke, tuh dia masih ada sisa oli ya. Dan kalau nanti habis ganti ini masih ada rembesan, saya harus cek lagi kemungkinan kebocorannya, karena banyak kasus juga setelah ganti seal oli dia masih tetap rembes. Ada kemungkinan di bagian bos ininya yang udah jelek, jadi kita harus ganti juga, atau dibilangnya ini kolar ya. Sehingga saya punya X-Red itu bisa dilepas kolarnya, beda dengan punya Aerox udah nggak bisa dilepas. Ya bisa dilepas karena di belakangnya kan ada gear untuk starter. Jadi nanti kita lihat lagi beberapa bulan ke depan apakah dia masih rembes atau enggak. Kalau emang masih rembes, fix berarti ada masalah di bagian kolarnya ini. Tinggal kita ganti, tapi harganya cukup lumayan mahal ya. Pemasangannya tinggal plug aja ya. Dan harus rata masuknya, jangan sampai miring dan jangan sampai kebalik. Karena banyak kasus juga mekanik mungkin yang nggak biasa nanganin motor matic ya. Begitu pasang dia kebalik. Ini ternyata udah jelek ya. Simpanan saya nih agak berkarat, kita ganti lagi yang lain. Untung saya punya dua. Kita ambil yang bagus saja. kita beli motor baru yang ini. Nah ini masih bagus. Wajar ya karena simpanannya ini dari tahun 2019 nih. Berapa tahun? Sekarang udah masuk di 2022. Berarti ini saya nyimpen udah 3 tahun. Makanya dia yang satu lagi karatan. Udah 5 tahun. Udah nggak apa-apa, yang karatan kita simpen, kita pakai yang masih bagusnya. Jadi tukang bener ini motor. Tinggal masukin gitu doang, gampang banget. Kalau buat pasang seal kayak gini, yang penting semuanya rata dan gak terlalu mendem ke dalam banget. Ya ada waktu gede tadi jadi tukang Kayak gini nih, nggak boleh nih. Ini saya contohin yang bagian salahnya, yang bikin motor itu bakal rembes. Ini saya pendemin dulu semua ke dalam biar kalian lihat. Nah, ini mendem banget. Kadang-kadang kalau kita yang nggak paham, pemasangannya kayak gini. Yang penting asal masuk semua. Ini mendem kayak gini udah pasti bakal bocor. Dan posisi sealnya pun dia itu miring, nggak rata. Ini posisi yang salah. Kita harus pasang yang benar ya. Ini sengaja saya contohin versi yang salahnya. Kayak gini udah jaminan bakal rembes lagi. Banyak juga ya teman-teman saya juga habis pasang di bengkel malah rembes lagi. Oke, kita akan lepas lagi ya. Tapi saya akan lepas dulu bagian bos ininya. Kita lepas bagian bos atau bagian kolarnya biar si sealnya juga bisa keangkat ya. Dan hati-hati ngeluarinnya. Jangan sampai malah seal baru jadi rusak juga ya. Ini karena buat contoh aja buat kalian. Nah kalau kejadiannya kayak gitu, kalian masang nih kayak tadi, terlalu mendem, terus ngelepasnya lagi kayak gimana? Lepas dulu bagian kolarnya ini nih. Wah kayaknya emang udah
Jelek juga ya bagian kolarnya. Ini untuk bagian sealnya pun udah seperti ini nih. Bagian o-ring dalamnya. Ya bisa jadi emang permasalahannya tadi di motor saya di kolarnya ini nih. Ada rembesan. Oke, ini udah lepas. Kita bersihin lagi. Dan kita pasang lagi bagian Kan? kolarnya. Mana? Kita Bosor. lap lagi. Oke, kita pasang ulang ya. Nah, posisi seperti ini udah bener banget ya. Udah paling normal dan paling benar. Ada sih cara lainnya buat menghindari kalau motor kalian keseringan rembes. Kalian bisa kasih di ininya pakai sealer, lem sealer. Kalau sekiranya kalian habis ganti seal tetap bocor, kalian bisa kasih sealer di sekelilingnya. Itu buat budget yang minim ya, mengganti si kolarnya ini. Tapi kalau budget kalian ada untuk ganti kolar dan o-ring di dalamnya sekalian, ya silahkan aja. Insya Allah motor kalian nggak bakal ada rembesan lagi ya. Oke guys, selanjutnya saya akan pasang lagi si rumah roller dan lain-lainnya. Dan saya rasa itu nggak butuh di video ya, karena materinya ini hanya penggantian seal. Untuk pembersihannya udah banyak juga di video saya sebelumnya, jadi nggak bakal saya sertain video dalam pembersihannya. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video dari saya, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.